Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melompat berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Dalam zaman lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul ke Ikonium, Listra, dan Derbe bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah penumpangan tangan atas Paulus dan Barnabas, mereka pergi mengabarkan Injil kepada semua orang. Pada bagian perikop ini, Paulus dan Barnabas pergi ke Ikonium dan mengajar di antara orang-orang Yahudi.
Orang-orang Yahudi yang mendengar Paulus dan Barnabas kemudian menolak pengajaran mereka dan menghasut orang-orang tidak percaya untuk juga membenci dan menolak mereka. Respons Paulus dan Barnabas terhadap situasi ini adalah mereka tetap mengajar dengan berani dan tinggal sampai beberapa hari di Ikonium. Dan kemudian orang-orang yang membenci mereka beserta para imam melempari mereka dengan batu sehingga Paulus dan Barnabas pergi ke Likaonia, yaitu kota Derbe dan Listra, untuk mengabarkan Injil di sana. Di Listra, selain memberitakan Injil, Paulus juga bertemu dengan seorang lumpuh dan kemudian menyembuhkannya dengan kuasa Allah. Banyak orang yang melihat hal tersebut kemudian bersorak dan menganggap mereka adalah utusan Zeus dan Hermes, dua dewa yang disembah oleh penduduk di Listra. Mendengar hal tersebut, Paulus dan Barnabas menegur mereka dan menyatakan bahwa mereka adalah manusia biasa yang diutus oleh Allah untuk mengabarkan Injil keselamatan. Saudara, melalui peristiwa ini kita dapat mengikuti teladan Barnabas dan Paulus yang menghormati Allah dalam setiap kesempatan pelayanan yang mereka lakukan. Barnabas dan Paulus dapat saja menikmati pujian yang diberikan atas jerih-lelah mereka, terutama setelah apa yang mereka alami di Ikonium. Tetapi mereka dengan teguh hati menyatakan bahwa kuasa, mukjizat, dan hikmat sejati yang menyertai pelayanan mereka berasal dan hanya milik Allah saja. Sehingga dengan rendah hati mereka memberikan kemuliaan, pujian, dan rasa hormat kepada Allah. Saudara, mungkin saja seringkali kita melakukan seperti yang dilakukan oleh penduduk di Listra, yaitu memberikan kemuliaan bahkan cenderung memberhalakan manusia. Padahal Allah adalah satu-satunya pribadi yang terutama layak menerima segala kemuliaan, rasa hormat, dan kasih kita. Sikap memberhalakan manusia dapat terwujud melalui sikap terlalu mengandalkan seseorang. Misalnya, mengandalkan pasangan, atau anak, atau sahabat, atau atasan, atau pembimbing rohani dalam segala hal, sehingga melupakan Allah dan tidak bersandar kepadanya. Atau bisa saja memberikan pujian yang berlebihan pada seseorang sehingga melupakan bahwa ada karya Allah dalam kehidupan seseorang tersebut yang memampukan dia melakukan hal yang dipandang luar biasa. Sikap ini sama dengan sikap sombong di hadapan Allah. Oleh karena itu, marilah kita mengoreksi diri, memohon ampun atas kesombongan kita, dan bertumbuh dalam sikap rendah hati. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saat ini kita sedang memberhalakan manusia dan melupakan Allah dalam kehidupan kita? Mari bersandarlah pada Allah dalam setiap situasi kehidupan dan semakin bertumbuh di dalam sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang menguatkan, yang menyegarkan setiap kami, Tuhan. Mari di dalam pengiringan kami akan Engkau, kami tahu bahwa proses pertumbuhan kami untuk menjadi serupa dengan Engkau sedang ada di dalam tahap penyempurnaan dan pemulihan, Tuhan. Yang kami percaya Allah akan terus menjadikan kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Ampuni jika ada kesombongan dalam hati kami. Ampuni jika seringkali kami tidak mengandalkan Engkau di dalam segala hal, dan kami mengandalkan kekuatan kami atau orang-orang yang terdekat dengan kami.
Kami minta ampun Tuhan, dan kami berdoa Tuhan biar di sepanjang hari ini juga Allah menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, yang kami percaya sungguh Allah akan menolong kami di dalam hal-hal yang menjadi tanggung jawab, yang menjadi tugas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.